saya Arwinawati, NIM 2081951, instansi dari UIN Jambi, jurusan Tantris Matematika. Saya ingin membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh dosen Ibu Marni Yulianti, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul regangan dan gusuran. Penjelasannya ada di video yang berikut ini. Regangan dan gusuran. Definisi regangan. Regangan sebenarnya lebih mirip dengan dilatasi. Hanya saja yang mengalami perbesaran atau perkecilan pada salah satu bagian, yaitu absisnya saja atau ordinatnya saja. Rumus regangan. Rumus regangan searah sumbu X. Jika diketahui sebuah titik, misalnya titiknya itu XY, sehingga bayangan titik itu adalah KX dan Y, di mana rumusnya X aksen Y aksen sama dengan matrik berordo 2x2, yaitu K001 dikali XY, di mana XY itu adalah sebuah titik yang akan dicari bayangannya. Rumus regangan searah sumbu Y. Rumusnya sama dengan yang rumus searah sumbu X, namun bedanya di faktor skalanya atau huruf K. Jika rumus yang searah sumbu Y, huruf K berposisi di bagian ordinatnya, sehingga bentuk matriknya menjadi 100K dikali XY. Contoh, tentukan bayangan titik P di mana titiknya -3,2 jika mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala 5. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita hitung dengan menggunakan rumus regangan yang searah sumbu X. Setelah itu, kita masukkan unsur-unsur yang diketahui pada soal ke dalam rumusnya, sehingga bentuk matriknya menjadi X aksen Y aksen sama dengan 5001 dikali -3 dikali 2, yaitu hasilnya adalah -15 dan 2. Sekarang kita bahas yang gusurannya ya. Definisi gusuran. Gusuran lebih mirip dengan translasi atau pergeseran, di mana translasi digeser ke kedua arah, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y. Sementara untuk gusuran hanya digeser ke salah satu arah saja, yaitu searah sumbu X saja atau searah sumbu Y saja. Rumus gusuran. Rumus gusuran searah sumbu X. Jika sebuah titik, misal titik XY, digusur dengan searah sumbu X dengan skala tertentu, sehingga bayangan titik tersebut menjadi X ditambah KY dan Y, di mana rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan matrik berordo 2x2 1 K01 selanjutnya dikali dengan XY, di mana XY adalah sebuah titik yang akan dicari bayangannya, dan K adalah simbol dari faktor skala yang diketahui. Rumus gusuran searah sumbu Y. Rumusnya tidak beda jauh dengan yang searah sumbu X, di mana perbedaannya adalah kedudukan si skala, faktor skala, di mana yang searah sumbu Y, faktor skalanya berada pada posisi ordinat, sehingga rumusnya menjadi X aksen Y aksen sama dengan matrik 10K1 selanjutnya dikali XY. Contoh, tentukan bayangan dari titik B, yaitu -1,2 yang mengalami
Gusuran searah sumbu Y dengan faktor skala 3. Penyelesaian. Kita hitung dengan menggunakan rumus gusuran yang searah sumbu Y, karena di soal diketahui gusuran tersebut searah sumbu Y. Setelah itu kita masukkan unsur-unsur yang diketahui di soal ke dalam rumus, sehingga dapat kita tulis X aksen Y aksen sama dengan matriks 1 0 3 1 dikali min 1 2, sehingga hasilnya adalah min 1 dan min 1. Adapun sifat-sifat bayangan hasil dari transformasi berupa regangan atau gusuran, yaitu 1. Regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun semula berubah. 2. Regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun semula berubah. Bukti, diketahui sebuah persegi ABCD dengan titik A 1,4, titik B 4,4, titik C 4,8, dan titik D 1,8. Jika persegi tersebut mengalami peregangan lalu gusuran searah dengan sumbu X dengan faktor skala 2, tentukan bayangan persegi ABCD tersebut. Penyelesaian. Kita selesaikan dengan menggambarkan titik-titik sebuah persegi ABCD tersebut hingga menjadi gambar seperti ini. Selanjutnya kita hitung dengan rumus regangan searah sumbu X, sehingga kita dapatkan bayangan A adalah 2 dan 4, bayangan B adalah 8 dan 4, bayangan C adalah 8 dan 8, bayangan D adalah 2 dan 8. Dilanjut dengan dihitung menggunakan rumus gusuran searah sumbu X, menghasilkan bayangan titik A yang kedua yaitu 10 dan 4, bayangan titik B yang kedua yaitu 16 dan 4, bayangan titik C yang kedua yaitu 24 dan 8, bayangan titik D yang kedua yaitu 18 dan 8. Kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Setelah diregangkan, kita hasilkan sebuah persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen yang mengalami perubahan posisi. Selanjutnya, setelah digusur, kita dapatkan gambar A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan D double aksen yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran, sehingga terbukti bahwasanya persegi ABCD setelah diregangkan dan digeser mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan posisi.